إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan karunia segala kenikmatan kepada kita. Dari kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, kemudian kita dipertemukan di hari kemenangan, dan kita dipertemukan di bulan Syawal ini, yaitu di Jumat yang pertama di tanggal 5 Syawal. Artinya 5 hari kita telah ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, bulan yang dimana kaum muslimin dan muslimat mereka berlomba-lomba untuk melaksanakan amal saleh. Dari mereka melaksanakan salat yang wajib secara berjamaah di masjid, mereka melaksanakan salat tarawih, mereka melaksanakan membaca Al-Quran, bersedekah. Akan tetapi jamaah sekalian, belum tentu amal saleh yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui bahwa seorang muslim hendaknya dia khawatir. Oleh karenanya seorang muslim memiliki sifat khawatir dari apa yang dilakukan amal solehnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Ibrahim alaihi salam yang mendapatkan perintah untuk membangun Ka'bah, akan tetapi Nabi Ibrahim tetap berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini diterima di sisi Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa yang termaktub di dalam Al-Quran, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Tentunya yang kita bukan seorang nabi, kita tidak mendapatkan wahyu, terlebih lagi kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya itu diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Yang kemudian apa tanda amal saleh kita, ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para ulama mereka mengatakan bahwa tanda amal ibadah, amal saleh kita di bulan Ramadan itu diterima Allah Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan untuk melaksanakan ibadah setelahnya.
Karena para ulama mengatakan inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara tanda diterimanya kebaikan adalah dengan kebaikan selanjutnya. Hal ini semakna yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, yang beliau mengatakan anna muawidatas siyam ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli sawmi Ramadan, fa inna Allah idza taqabbala 'amila 'abdin wa faqahu li 'amali salih ba'dah. Membiasakan puasa setelah Ramadan ini merupakan tanda diterimanya amalan seseorang. Yang kemudian beliau mengatakan sesungguhnya Allahu Rabbul Izzati wal Jalalah, yang mana jika menerima amal dari hambanya, maka hambanya itu akan diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan amal saleh setelahnya. Dan juga semakna yang dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan inna min alamati qabuli syahri Ramadan an takuna halul muslim ba'dahu ahsanu min halihi qabla Ramadan, lianna al-hasana tad'u ila al-hasanah wa amal salih yad'u ila al-amal salih. Kata beliau Syekh Saleh Al-Fauzan mengatakan di antara tanda diterimanya amal saleh seseorang di bulan suci Ramadan adalah keadaan muslim tersebut setelah ditinggalkan Ramadan itu lebih baik daripada yang dia lakukan selama di bulan Ramadan, karena kebaikan akan mengajak kepada kebaikan setelahnya dan amal saleh akan membawa kepada amal saleh setelahnya. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita orang yang senantiasa beribadah selama di bulan suci Ramadan, baik itu dia salat wajib, salat sunnah, sedekahnya, membaca Al-Quran, dan juga kebajikan yang lain, akan tetapi setelah Ramadan itu telah pergi meninggalkan kita, dia tidak lagi beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dia meninggalkan baca Al-Quran, dia meninggalkan solatnya, dia meninggalkan sedekahnya. Hati-hati, khawatirlah bahwa amal ibadah kita selama di Ramadan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawatirkan amal kita jamaah, bahwa kita susah payah di bulan suci Ramadan dengan semangat kita beribadah, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerimanya. Allah tidak memberikan taufik kepada kita sehingga kita orang-orang yang dijauhkan daripada kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa seorang muslim hendaknya di dalam diri mereka ada khawatir bahwa amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sifat ini dicantumkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Mu'minun, yang Allah Jalla wa Ala berfirman, walladzina yu'tu ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ya, artinya Allah Jalla wa Ala berfirman, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ayat ini pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang mana pada saat itu Aisyah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ahumul ladina yashrabuna al-khamra wa yasrikun?" Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dari ayat yang mulia ini? Mereka orang-orang yang beriman takut kepada Allah karena mereka meminum khamar? Apakah mereka takut karena mereka mencuri? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya binta Siddiq, walakinnahum alladhina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum ulaika alladhina yusari'una fi khairat." Wahai Aisyah, bukanlah demikian yang takut kepada Allah,
bahwa mereka lah orang-orang yang berpuasa, mereka orang-orang yang salat, mereka orang-orang yang bersedekah, akan tetapi mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka takut apa yang mereka kerjakan itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang masuk kepada golongan yang senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jamaah sekalian, bahwa kekhawatiran orang-orang yang beriman, amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tandanya di antaranya adalah amal setelahnya mereka malas, tidak rajin lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu mereka membaca Al-Quran, maka setelah Ramadan mereka tinggalkan. Yang mereka berjamaah salat wajibnya di masjid, lalu mereka tinggalkan, dan bahkan mereka tidak meninggalkan salat yang wajib. Apalagi mereka melakukan salat sunnah, yang wajib mereka tinggalkan, yang sunnah terlebih lagi mereka tinggalkan. Maka inilah di antara tanda-tanda yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadahnya kerana Allah tidak memberikan taufik kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama Ramadan dan juga setelahnya, dan kita tetap semangat dan kita diberikan taufik untuk melaksanakan ibadah sampai datangnya kematian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini hendaknya kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas taufik karunia-Nya. Allah Jalla wa'ala itu memberikan kepada kita senantiasa kita bisa terus beribadah kepada Allah. Kalau bukan kerana taufik hidayah karunia dari Allah, maka kita tidak sanggup untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kalau kita melihat di luar sana banyak orang-orang muslim yang tinggal dekat dengan masjid, mereka dengar seruan azan, mereka tahu hari ini adalah hari Jumat yang diwajibkan kaum muslimin laki-laki mereka untuk mendatangi masjid dalam rangka melaksanakan salat Jumat. Akan tetapi mereka tidak tergerak hatinya, langkah kakinya berhenti di situ, karena sebab Allah tidak memberikan taufik hidayah karunia-Nya kepadanya. Ini merugi orang-orang yang dijauhkan dari kepada kebaikan. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah atas taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Wahab bin Warad ketika ditanya mengenai tentang pahala amalan seseorang yang dia lakukan, maka beliau menjawabnya, la tas'alu an sawabihi walakin is'alu ma alladhi ala man wafaqqa li hadhihi al-amal min asy-syukri li tawfiqi wal i'anah alaih. Kata beliau mengatakan, jangan bertanya tentang pahalanya, tapi bertanyalah apa yang kalian bersyukur kepada yang memberikan taufik kepadanya untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah, untuk melaksanakan amal saleh. Hendaknya kita bertanya, apakah kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kerana taufik hidayah itu mahal. Allah tidak memberikan kepada siapa saja, akan tetapi Allah memilihnya hamba-hamba yang saleh,
hamba-hamba yang hatinya bersih, yang hamba-hamba ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah akan diberikan hidayah taufik sehingga dia akan terus beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian. Tidak sebatas ibadah seseorang hanya di bulan Ramadan saja. Kita beribadah sampai di mana kita dicabut nyawanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabb kalian, sembahlah Allah Jalla wa Ala sampai di mana datangnya al-yaqin, yang seluruh para ulama tafsir mengatakan al-yaqin adalah al-maut, kematian. Maka kita beribadah tidak berhenti setelah ditinggal Ramadan. Artinya ibadah seseorang, amal saleh seseorang ketika dia berhenti kalau kita sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.